Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya NF dari Pustaka Suara. Saya menghadirkan satu buku lagi yang tak kalah menarik, berjudul Ranggalawe Sang Penakluk Mongol. Jadi ini buku novel yang dikarang oleh Makinuddin Samin yang cukup tebal, lebih dari 500 halaman dan banyak mengisahkan kisah-kisah yang mungkin akan berbeda dari kisah-kisah yang selama ini kita dengar. Tapi alangkah lebih baiknya saya hadirkan sosok-sosok atau tokoh-tokoh dalam novel ini. Dan ini akan memudahkan kita untuk melihat secara utuh cerita dalam novel yang dihadirkan oleh Makinuddin Samin ini. Pertama adalah siapa sosok Ranggalawe atau tokoh Ranggalawe, yaitu kesatria dari Tuban ini atau adipati dari Tuban ini. Jadi Ranggalawe ini adalah putra dari Arya Wiraraja, atau dalam novel ini lebih banyak disebut menggunakan nama Banyakwide. Lalu singkatnya, Ranggalawe ini mempunyai dua istri. Awalnya yakni Nyi Martaraga, yang kemudian menurunkan anak bernama Kuda Anjampiani. Soal Kuda Anjampiani ini pernah sebelumnya saya bahas di buku lainnya yang ditulis oleh Bredadana. Istri kedua Ranggalawe adalah Nyi Tirtawati yang berputra dua, yaitu Raden Buntaran dan Raden Watangan. Namun pada perjalanan waktu, Ranggalawe juga mempunyai istri lagi yang bernama Tribuaneswari. Ini adalah anak dari Kertanegara, dan kisah ini jarang diungkap. Tapi di novel ini diungkap, dan Tribuaneswari inilah yang kemudian mempunyai anak yang dinamakan Gajah Dipta, namun juga dikenal dengan nama Triguno, dan pada perkembangannya itu dikenal dengan nama Gajah Mada. Jadi mungkin Anda punya literatur-literatur lain tentang sosok Gajah Mada, namun di novel yang ditulis atau yang dikarang oleh Makinuddin Samin ini, Gajah Mada adalah keturunan Ranggalawe yang dari istri bernama Tribuaneswari, yaitu ketika Tribuaneswari mengungsi ke Tuban. Jadi itu sedikit tentang tapi ada banyak sosok-sosok lain, yang misalkan ada nama Kebu Anabrang. Siapa? Kebu Anabrang ini adalah sepupu dari Ranggalawe. Sementara Nambi, Patih Nambi itu adalah paman atau saudara ipar dari Ranggalawe, karena Patih Nambi adalah menantu dari Banyakwide atau Arya Wiraraja. Nah, novel ini menghadirkan cerita ketika Raden Wijaya itu mencoba untuk mendirikan Majapahit. Namun awal-awalnya malah bukan terkait dengan Raden Wijaya yang hendak tapi otak terkait dengan pendirian Tarik, lalu menyerang Mongol, menyerang Kediri dan menaklukkan Mongol, itu banyak dipengaruhi atau otaknya adalah Ranggalawe. Jadi Ranggalawe ini di novel ini digambarkan sebagai sosok yang sangat kesatria. Dia memang dikenal sangat kuat pendirian dan punya peran penting atas pendirian kerajaan Majapahit. Jadi ketika Raden Wijaya itu Singasari itu dikalahkan atau perang dengan Kediri dan kalah, Raden Wijaya ini
mengungsi atau diselamatkan dan berada di Sumeneb, yang pada saat itu Adipati Sumeneb adalah bapak dari Ranggalawe, yaitu Banyakwide atau Arya Wiraraja. Di bawah perlindungan Banyakwide inilah ada pembicaraan-pembicaraan, misalkan ketika nantinya Raden Wijaya itu menguasai Jawa, harus dibelah seperti menjadi dua, yaitu Lumajang dan sekitarnya itu diserahkan kepada Banyakwide atau Arya Wiraraja, sementara Tarik dan sekitarnya sampai Kediri itu adalah dikuasai oleh Raden Wijaya. Nah, pada perkembangannya ketika Majapahit berdiri, inilah bibit-bibit pertentangan dari janji yang pernah dilontarkan oleh Raden Wijaya ketika masih menjadi pengungsi di Sumeneb, yaitu menghindari kejaran dari para prajurit Kediri. Nah, saya hadirkan juga di buku ini, saya coba hadirkan, ya ini ada beberapa kekuatan pada saat itu, yakni ada Kediri yang sudah memang menguasai Jawa ketika setelah mengalahkan Singasari, lalu ada kemudian ada hutan Tarik yang kemudian berubah menjadi Majapahit, ini dipimpin atau dengan Raden Wijaya. Lalu di sisi lain itu ada Tuban yang memang mempunyai kekuatan tak kalah hebat dibanding dengan kerajaan-kerajaan lain. Jadi Tuban ini mempunyai kekuatan besar juga di bawah pimpinan Adipati Ranggalawe. Nah, siasat untuk menghancurkan Kediri ini juga digambarkan secara detail, digambarkan dengan penuh emosional oleh sang penulis, bagaimana Tuban itu bersiasat dengan Raden Wijaya waktu itu yang berada yang ingin mendirikan sebuah kerajaan Jawa, yakni ada persekongkolan antara Tuban dengan Raden Wijaya, dan Ranggalawe ini sangat yakin ketika nanti dia akan mampu untuk menaklukkan Kediri. Nah, ketika Raden Wijaya dan Ranggalawe ini bersatu, maka pada saat itu hadirlah pasukan Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan. Kita tahu pasukan Mongol ini dulu pernah ke Singasari dan yang kupingnya dipotong sebelah dan dia diminta untuk kembali ke Mongol. Nah, kehadiran pasukan Mongol ini untuk membalas dendam apa yang dilakukan oleh Singasari pada masa itu. Namun berkat kelihayan dari siasat Ranggalawe, maka pasukan Mongol ini dipakai untuk kemudian menggebuk atau menaklukkan Kediri yang di bawah pimpinan Prabu Jayakatwang. Tentu kelihayan Ranggalawe ini tak bisa lepas dari darah yang mengalir dari Banyakwide atau Arya Wiraraja yang memang dikenal sangat lihai untuk bersiasat perang atau melakukan perundingan-perundingan. Nah, ketika pasukan Mongol ini datang, Ranggalawe menjamu dengan ramah, dengan dia belajar dari penerjemah yang hadir bersama pasukan Mongol, bagaimana kekuatan pasukan itu, bagaimana cara hidupnya, bagaimana pandangan hidupnya. Nah, Ranggalawe ini bisa mengetahui seluk-beluk dari pasukan Mongol. Nah, ketika pasukan Mongol ini akhirnya mampu
bersama dengan pasukan Tarik dan pasukan Tuban bisa menggempur Kediri, maka Kediri hancur, jatuh. Lalu ketika mereka bersenang-senang atau berpesta, pada saat itulah siasat Ranggalawe mulai dilakukan, yakni menghabisi atau menggempur pasukan Mongol pada sisi-sisi tertentu. Misalkan kalau di laut, dia akan digempur di sisi lautnya. Lalu ketika mereka berpesta untuk di wilayah hutan Pelumpang, yang sekarang Pelumpang Tuban, kecamatan Pelumpang Tuban, juga dihancurkan oleh pasukan Tuban. Nah, singkat cerita, pasukan Mongol ini mampu dikalahkan oleh pasukan Tuban dan pasukan Majapahit atau pasukan Tarik pada waktu itu, yang akhirnya pasukan Mongol bisa diusir dari tanah Jawa. Beberapa pimpinannya tetap dibiarkan hidup untuk diminta kembali ke Mongol dan menceritakan bahwa tanah Jawa ini tidak akan mungkin bisa ditaklukkan dengan mudah. Itu pesan Ranggalawe kepada pemimpin dari pasukan Mongol tersebut. Jadi cukup menarik novel Ranggalawe Sang Penakluk Mongol ini yang ditulis oleh Makinuddin Samin, karena dari pergulatan politik dari Singasari, Tarik sampai Kediri lalu Tuban ini menggambarkan bagaimana pergolakan politik atau perebutan kekuasaan pada masa Singasari berakhir, tumbuhnya Majapahit, hancurnya Kediri, lalu diusirnya pasukan Mongol. Namun tidak hanya sebagaimana tidak hanya pada sisi-sisi kepahlawanan, pada sisi-sisi satria dan peperangan demi peperangan, namun juga ada beberapa sisi yang itu cukup menarik, yakni adanya ramalan. Jawa memang sangat dikenal dengan sebuah ramalan-ramalan, misalkan seperti ramalan Jayabaya. Namun ramalan ini mengatakan bahwa putra dari atau putri dari Kertanegara itu akan melahirkan keturunan-keturunan yang nantinya akan menguasai tanah Jawa. Kita tahu Kertanegara itu punya 4 putri, Tribuaneswari, Narendra Dwita, Jayendra Dewi, dan Gayatri. Ramalan ini cukup mempengaruhi banyak orang yang ingin mendirikan kekuasaan di tanah Jawa. Dan Raden Wijaya sangat terpengaruh oleh ramalan ini, sehingga menganggap Ranggalawe itu adalah pesaingnya, karena pamor Ranggalawe ini kalau tidak dihancurkan, kalau tidak dipadamkan, dia akan terus bersinar. Sehingga Raden Wijaya pada akhirnya itu memperistri 4 anak dari keturunan dari Kertanegara, yaitu Tribuaneswari, Narendra Duhita, Jayendra Dewi, lalu Gayatri. Di pergolakan inilah ada kisah-kisah cinta yang juga mengikuti jalannya cerita. Jadi cerita di novel ini tidak sekedar peperangan demi peperangan, tapi juga jalinan cinta antar para tokohnya. Jadi misalkan Ranggalawe itu sebenarnya sebelum Tribuaneswari dinikahi oleh Raden Wijaya itu sudah menikah dengan Ranggalawe yang saya sebutkan di sebelumnya, melahirkan Gajah Dipta atau nanti disebut dengan Gajah Mada. Nah, percikan-percikan perselisihan Raden Wijaya dengan Ranggalawe inilah yang kemudian menyulut api peperangan antara Tuban dengan Majapahit. Karena ketika api peperangan itu mulai tersulut, Ranggalawe ini selalu digunjingkan yang
yang tidak benar. Jadi ada yang menyebut bahwa gunjingan atau skenario itu juga hadir dari Raden Wijaya, namun pada sisi lain itu memang berjalan atau ada pergolakan politik di internal kerajaan Majapahit. Jadi pada sisi tertentu Raden Wijaya yang kemudian bergelar Prabu Sanggrama Wijaya itu tidak selalu menyaksikan kesetiaan dari Ranggalawe, karena khawatir Ranggalawe akan terus bersinar dan melebihi dirinya. Sementara Ranggalawe itu adalah orang yang sangat setia kepada janji. Jadi ketika Ranggalawe itu berjanji akan bersekutu dengan Raden Wijaya, dia bersumpah bahwa sampai mati pun dia akan bersekutu, kecuali Raden Wijaya tidak menganggapnya sekutu lagi. Nah, ini ada perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian melahirkan perang antara Majapahit dengan Tuban, dan singkat cerita Ranggalawe terbunuh oleh pada peperangan itu. Jadi, namun menariknya di peperangan di novel ini, kalau kita biasa mendengar, saya juga ada beberapa buku yang menyebut bahwa Ranggalawe ini dibunuh oleh Kebu Anabrang yang merupakan sepupu dari Ranggalawe sendiri. Namun di novel ini tidak. Jadi di novel ini ada dua orang yang dari Majapahit yang kemudian mampu membunuh, mengeroyok Ranggalawe, dan Ranggalawe terbunuh, dan Kebu Anabrang datang untuk membunuh dua orang yang mengeroyok Ranggalawe tersebut. Lalu beberapa orang Lembu Sora, Nambi, dan lain sebagainya akhirnya datang dan berduka dengan gugurnya Ranggalawe. Jadi ada banyak kisah yang mungkin akan berbeda dalam catatan sejarah pada umumnya, namun tentu mungkin Makinuddin Samin ini menulis perspektif yang berbeda, tentu bukan tanpa data. Jadi ini terutama seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu sosok Gajah Mada yang juga bernama Triguna, atau Gajah Dipta yang kemudian bernama Gajah Mada. Nah, ada beberapa tokoh-tokoh lain yang mungkin tidak akan bisa saya sebutkan satu persatu karena saking tebalnya buku dan banyaknya nama tokoh yang ada di dalam. Namun ada satu tokoh yang mungkin perlu Anda simak juga, yaitu keberadaan Doro Petak. Doro Petak ini kemudian ini kan menjadi selirnya dari Raden Wijaya, dan Doro Petak ini adalah seorang wanita yang cantik yang dibawa oleh Kebu Anabrang ketika setelah bertugas ke Tanah Melayu. Jadi Kebu Anabrang ini membawa Doro Petak untuk dihadiahkan kepada Raden Wijaya. Nah, Doro Petak inilah yang kemudian melahirkan seorang putra yang bernama Kalagemet. Nah, ketika Raden Wijaya ini kemudian mangkat, digantikan oleh putranya yaitu Kalagemet yang kemudian bergelar Prabu Jayanegara. Kita tahu Prabu Jayanegara ini punya sifat yang berbeda dari kebanyakan kesatria, atau misalkan beda dengan Raden Wijaya yang pada akhirnya dibunuh atau terbunuh oleh Ratanca, dan ada pemberontakan-pemberontakan setelahnya. Namun tentu tidak saya hadirkan pada obrolan buku ini. Semoga Anda perlu membaca langsung buku ini dan meng-cross check atau membanding-bandingkan dengan data-data yang lain. Karena bagaimanapun sejarah itu adalah perspektif seseorang terhadap terhadap masa lampau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.